قد تصنعون فيها إن شاء الله تكمل هذا لسانه في المرة الثانية فرصة نواف السعودية مستمرة تصويب الله Piala Dunia berlangsung di Qatar. Argentina dikalahkan Saudi Arabia. Sahabat semua, mari kita kembali belajar agar budidaya lobsternya sukses dan jaya. قريبا في اللقطة الأخيرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali rasanya kembali bisa memberikan tips atau tutorial di layar tonton sahabat semua. Di channel kita ini, channel Sahabat Erduo, zona budidaya lobster air tawar. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semakin sukses dalam setiap aktivitasnya ya. Terutama yang baru memulai atau yang sudah menjalani budidaya lobster air tawar. Salam spesial untuk semua mitra yang sudah order lobster dari Sahabat Erduo, baik yang di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Alhamdulillah baru-baru ini kita juga kirim ya lobster ke Sulawesi, tepatnya ke Palu. Terima kasih untuk Mas Rahmat yang di Palu, moga sukses budidayanya. Amin ya rabbal alamin. Kami tunggu ya update budidayanya ya Mas ya. Dan untuk yang lain, doa yang sama dari saya, semoga sukses juga. Termasuk yang lagi nonton video-video Sahabat Erduo. Salam sukses untuk Anda semua. Channel Sahabat Erduo kali ini akan hadir dengan pembahasan terkait daya tahan fisik lobster. Tapi sebelum kita lanjut, channel Sahabat Erduo mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Alhamdulillah sudah tahap monetisasi. Terus dukung ya channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Sahabat budidaya lobster air tawar, kenapa sangat menjanjikan dan kenapa harganya bisa mahal di pasaran? Salah satu yang menjadi alasannya begini sahabat. Jadi meskipun simple dalam menjalani budidaya ini, tapi kendala terberat yang dirasakan para pembudidaya adalah kematian lobster. Ada yang mati pada saat dalam pemeliharaan, seperti dari tahap burayak, saat molting, faktor cuaca, salah pemberian pakan, dan lain-lainnya. Dan ada juga kematian yang terjadi pada proses pengiriman lobster ke konsumen. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ini saya bagi sedikit ceritanya ya. Kebetulan baru-baru ini channel Sahabat Erduo mengirimkan lobster ke Sulawesi, tepatnya di Palu. Perjalanan yang ditempuh hampir 24 jam melalui jalur udara. Jadi setelah lobster di packing, dikirim ke Bandar Udara Minangkabau jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan pesawat berangkat jam 16 waktu Indonesia Barat. Pesawatnya transit di Jakarta dan bermalam di Soekarno-Hatta. Paginya baru diberangkatkan ke Palu. Sampai di Palu sahabat, baru diambil oleh konsumen ke bandara jam 13 WITA ya. Perjalanan menuju rumah kurang lebih 1 jam. Sampai di rumah, alhamdulillah lobsternya aman, diterima. Dan meski ada yang mati, tapi berdasarkan informasi dari Mas Rahmat, hanya 3 ekor saja. Nah sahabat, dari story ini, channel Sahabat Erduo ingin berbagi untuk sahabat. Apalagi diakui ataupun tidak, para pembudidaya lobster air tawar kelas kecil hingga besar akan selalu dihadapkan pada rasa was-was saat pengiriman lobster ke konsumen. Lantas apa yang harus kita perhatikan agar fisik lobster kuat? Berikut channel Sahabat Erduo akan berbagi untuk sahabat semua, terutama untuk pembudidaya pemula, cara lebih kuat fisiknya lobster. Untuk yang pertama, sahabat harus memperhatikan volume air ya. Ketinggian air jangan sampai terlalu dalam dari ketinggian tubuh lobster.
baik itu pada usia burayak, remaja, maupun sudah dewasa. Yang kedua, warna air. Dalam beberapa referensi ada yang menyebutkan air kolam untuk lobster harus bersih, makanya perlu aerator atau saringan. Tapi dari pengamatan channel Sahabat R2, air kolam tidak harus bening ya. Air yang kecoklatan karena faktor berlumut pun tidak masalah. Bahkan itu lebih bagus. Sebab dari perbandingannya akan lebih banyak lobster yang mampu bertahan di kondisi air yang kecoklatan dibanding air yang bening. Penyebab utamanya karena di saat air bening, sensor pada lobster akan cenderung aktif mencari mangsa. Ini akan merangsang sifat kanibal. Sehingga jangan heran jika di air yang bening akan ditemukan banyak lobster yang mati. Seperti yang saya jelaskan buat sahabat semuanya, sering kita bicarakan. Perhatikan ya, ini kita tidak menggunakan airnya terlalu tinggi ya, volumenya ya. Bisa sahabat lihat ya, ini lobsternya sedang kita karantina. Ini nggak terlalu bening, tanpa aerator. Tapi kuncinya airnya jangan terlalu dalam. Dari wadah yang sahabat gunakan, jadi airnya jangan terlalu dalam. Masuk yang ini ya sahabat ya. Ini maksudnya proses karantina ya, karantina indukannya. Bisa kita lihat sebentar ya untuk sahabat semuanya. Proses ini karantina pasangan indukan lobsternya. Untuk yang ketiga, pakan bervariasi. Jika sahabat memberikan pakan yang monoton, maka daya tahan lobster tidak akan kuat. Karena pada dasarnya lobster adalah hewan pemakan segalanya. Maka usahakan ada variasi makanan atau pakan, umbi-umbian, dan daging-daging. Misalnya jika hari ini sahabat berikan ubi singkong, dipotong dadu ya, dipotong dadu, potong kecil-kecil, maka besoknya bisa diganti dengan toge atau daging ikan atau daging yang lainnya ya, daging ayam juga bisa, dan seterusnya harus beragam, bervariasi untuk memberikan pakan lobsternya. Hal yang keempat, sisa pakan. Mengganti atau mengambil sisa makanan perlu sahabat lakukan. Pakan yang diberikan ke lobster segera diambil jika sudah mencapai durasi 24 jam. Meski secara kasat mata sisa makanan ini tidak membuat perubahan dari warna air kolam, tapi tetap saja ya sudah berubah kandungan yang ada pada pakan. Bisa bakteri atau jamur, jadi sebaiknya diambil dan diganti pakan baru. Yang kelima, shelter. Tempat untuk lobster hidup lebih banyak bersembunyi di lubang-lubang shelternya. Bahkan pada umumnya makanan pun akan diseret mereka ke tempat persembunyian ataupun shelter. Jadi usahakan ya sahabat ya, shelter itu harus banyak. Jika perlu melebihi jumlah lobster yang sahabat pelihara. Baik sahabat, jika ini semua sudah berjalan sesuai 5 panduan yang kami sampaikan, maka di saat ada orderan dari konsumen dan sahabat mengirimkan barang dalam jarak yang cukup jauh pun akan aman. Walaupun akan ditemukan kematian, tapi itu tidak akan terlalu banyak. Oke sahabat budidaya lobster air tawar, sampai di sini dulu ya tips dari channel Sahabat R2, zona budidaya lobster air tawar. Semoga bermanfaat. Sebelum berpisah, tak lupa kami sampaikan atau ingatkan untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Karena partisipasi sahabat sangat membantu channel ini untuk berkembang dan bertumbuh, memberikan manfaat bagi sesama. Terakhir, salam hangat genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu menebar manfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.